Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Gayung Bareng Off Air, online atau podcast dan apalah itu namanya. Oke, siap. Sekarang di episode kedua yang agak resmi ini kita bahas tentang Idul Fitri. Idul Fitri. Sip. Berbicara Idul Fitri, kita langsung saja ya. Jadi nggak usah terlalu pokoknya santai lah. Ya seperti itu. Ojo sing terlalu Berbicara Idul Fitri pasti menyangkut paut juga dengan saling memaafkan. saling memaafkan ya di Indonesia kayak gitu. Dan maaf itu juga berhubungan dengan sebelumnya punya kesalahan dengan marah atau lainnya. Pertanyaannya nyeleneh dulu, bolehkah marah itu? Pertanyaannya nyeleneh, bolehkah marah itu? Marah boleh, yang nggak boleh itu apa setelah marah? Maksudnya? Biasanya kan marah itu bikin orang jadi emosi, mutus persahabatan, mutus persaudaraan, atau malah bikin ribut. Ya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau marahnya sendiri nggak apa-apa. Makanya ketika ada sahabat ditanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya ini orangnya pemarah, gini. Tolong nasihati saya. Katanya Kanjeng Nabi, la taghdab, ojo marah, sudah, jangan marah. Ya Rasulullah, tapi saya gini. La taghdab, ojo marah. Sampai 3 kali la taghdab. Katanya ulama, bukan berarti dia nggak boleh marah seperti biasanya. Maksudnya bukan berarti Rasulullah maksa dia untuk meninggalkan naluri dirinya yang keras, enggak. Tapi ketika kalau kamu marah, jangan sampai bikin masalah setelah kemarahan itu. Oke, kamu marah biasa saja. Atau juga manusiawi. Bisa diartikan juga la taghdab, jangan memancing sesuatu yang bisa bikin kamu marah gitu. Makanya di Quran dikatakan tentang sifat-sifatnya orang soleh itu wa idza maghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka marah, tapi hum yaghfirun, memaafkan. Oke, marah enggak apa-apa, tapi jangan diteruskan. Makanya marah ya boleh-boleh aja, tapi yang setelahnya itu loh yang nggak boleh, yang negatifnya yang nggak boleh. Dan seperti saat ini, marah itu pun bisa dilewatkan melalui perantara online. Kan marah itu bisa menggugurkan pahalanya puasa. Ini kan masih di puasa. Masih bulan puasa. Marah itu menggugurkan pahalanya puasa. Lalu ketika marah itu diketik di sosmed atau komentar atau apa, apakah itu sama dengan marah itu tadi? Gimana ya? Sebenarnya kita lihat kalau marahnya sendiri, yang dimaksud marah ini kan dari dirinya sendiri. Ekspresi dirinya gitu. Ketika ekspresinya lebih dengan cara tadi, kalau la taghdab itu artinya jangan melakukan hal yang lebih daripada cuman marah, akhirnya mukul atau mutus persahabatan. Kita lihat aja sekarang, dilihat kalau ada orang nulis komen atau itu ekspresi tapi dengan tulisan, yang tulisan itu sebenarnya efeknya nggak cuman di detik itu aja, tapi lama juga itu. Ya lebih baik sih nggak usah marah, nggak usah ngetik-ngetik kayak gitu. Marah ya marah lah, tapi ojo sing aneh-aneh gitu. Berarti kan pertanyaan ini agak melenceng dari tema Idul Fitri, tapi nggak apa-apa lah. Ya, menahan amarah baiknya itu seperti apa? Bagaimana menahan amarah yang baik? Bagaimana menahan amarah yang baik? Ya kalau kata saya sih, setiap orang sebenarnya punya cara sendiri-sendiri. Cuman seenggak-enggaknya kita harus tahu kalau marah itu ada 2 hal yang perlu kita ingat. Satu, marah itu sebenarnya bisa diartikan, kalau kata Sufi ini ya, Sufi, bahwa marah itu sebenarnya melawan Allah. Iya, kita kan orang tasawuf. Marah itu melawan Gusti Allah. Kenapa? Karena marah itu menunjukkan emosi kita tidak mau menerima dengan ketentuan dari Gusti Allah. Makanya dikatakan sama orang-orang Sufi, marah itu melawan ketentuan Gusti Allah. Makanya harus dibenarkan dengan memaafkan, dengan menahan amarah segala macam. Itu satu. 2, katanya orang-orang Sufi bahwa orang yang marah itu mendapat azabnya 2 kali. Maksudnya itu gimana? Nah, ini yang perlu kita tahu. Azab pertama, dia
terbakar dengan hawa nafsunya ketika di dunia, dan itu nggak baik buat dia. Adab yang kedua, ketika nanti di akhirat gara-gara dia marah dan mengekspresikan kemarahannya dengan memukul dan lain-lain. Iya, dengan pokoknya emosi yang setelah marah berlebihan, itu bikin kebaikannya dia tergugurkan. Itu katanya Sufi. Jadi dua hal ini harus kita ingat ketika marah, biar kita nggak bisa kelebihan emosi gitu. Ya, karena memang efeknya kan. Efeknya Di diri kita sendiri juga ada. Jadi kalau mau menahan amarah atau memanage amarah, ya sebenarnya kita tahu masing-masing diri kita gimana, tapi dua itu perlu kita ingat-ingat. Kalau Ramadan kan akhirnya itu pembebasan dari api neraka. Ya, akhiruhu ikut benar. Ya kan dibagi 3 itu kan. Iya. Itu Ada hadis itu. penjelasannya bagaimana? Lalu siapa yang mendapatkannya gitu. Hadisnya Ramadan awaluhu rahmah, ausatuhu maghfirah, akhiruhu itqun nar. Awalnya rahmat dari Gusti Allah, Ya. Tengahnya adalah pengampunan, terakhirnya, sepertiga terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Menurut ulama, hadis ini sebenarnya hadis yang sangat lemah sekali. Berarti hadis dhaif. Hadisnya dhaif sekali, nggak sahih. Tapi bukan berarti nggak bisa kita percayain, enggak. Hadis dhaif itu berarti masih ada asalnya, bukan palsu, masih cuma dhaif saja. Tapi kita nggak bisa maksud saya kita nggak bisa berpegang teguh dengan itu saja. Kita harus tahu bahwa, dan harus ingat selalu bahwa rahmatnya Gusti Allah itu nggak cuma di Ramadan aja, tapi Memang kan Maha Rahman Rahim itu berlaku sepanjang zaman gitu loh. Jadi jangan sampai terpikirkan bahwa cuma Ramadan tok kesempatan untuk dapat rahmah seperti itu. Tapi bukan berarti hadis itu nggak bisa kita anggap begitu saja. Tetap kita anggap, dan untuk mendapatkannya tentu ya siapa yang mau mendapatkan, bukan bagaimana caranya, enggak. Sampean mau mendapatkan enggak? Kalau mau ya sampean berarti harus beribadah, harus memperbaiki diri. Kalau sudah bisa seperti itu, sampean dapat. Iya, dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat itqan. Ya kan seperti episode kemarin kan pemberitahuan. Nah, kita mau apa enggak ngambil? Iya. Ya gitu sih. Jadi jangan sangat dipercayai, enggak. Ya dikatakan iya ada hadis, tapi hadisnya lemah, dan rahmatnya Gusti Allah enggak terbatas cuma di Ramadan. Ya, karena bahas doif nanti kan ya, itu bisa terlalu panjang itu. Ya, kita kembali ke bahasan Idul Fitri. Oke, siap. Kenapa dikatakan Idul Fitri? Kenapa dikatakan Idul Fitri? Ada perbedaan. Apa ada asal-usulnya? Ada perbedaan pemahaman antara Idul Fitri yang ada di kitab fikih sama Idul Fitri yang ada di adatnya orang Indonesia. Orang Indonesia bilang Idul Fitri itu hari kemerdekaan, hari kemenangan segala macam ya, hari maaf segala macam. Tapi sebenarnya kalau Idul Fitri di kitab fikih itu bukan seperti itu. Artinya Idul Fitri di kitab fikih itu hari perayaan ketika kita sudah tidak puasa lagi. Perayaan? Iya. Itu perayaan, fitrinya adalah maksudnya sudah nggak puasa. Fitri apa fitroh? Bukan fitroh, fitri. Idul Fitr. Iya, fitr gitu. Iya, fitr, cuman kan di kasar jadinya fitri. Nah, Idul Fitri itu sebenarnya hari raya kita sudah nggak diwajibkan puasa selama 30 hari kemarin. Setelah Ramadan kan udah masuk Syawal. Syawal sudah selesai, nggak ada puasa, ya sudah itu Idul Fitri, ngopi lagi. Ngopi bareng lagi insyaallah. Nggak ada corona. Amin. Ya. Jadi asal-usulnya sih bukan dengan kata-kata yang seperti yang dikenal di Indonesia, tapi kemungkinan besar orang-orang mengenal Idul Fitri sebagai hari maaf segala macam atau hari kembali ke fitrah, itu gara-gara adanya zakat fitrah yang ada di akhir bulan Ramadan atau di hari Idul Fitri. Jadi Idul Fitri artinya seperti itu. Cuman ada kewajiban di situ, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu maksudnya apa? Wallahu a'lam. Tapi yang saya tahu fitrah di situ yang dimaksudkan adalah zakat untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kita dibilang menang, bersih dari dosa gara-gara kita zakat fitrahnya, bukan gara-gara puasanya. Tapi gara-gara zakat itu. Zakat fitrahnya. Cuman zakat fitrahnya karena jatuh di hari Idul Fitri yang perayaan sudah nggak puasa lagi, dikatakan hari puasa, hari Idul Fitri sebagai hari kemenangan, sudah nggak ada dosa segala macam. Itu berarti tradisi di Indonesia. Tradisi di Indonesia, tapi nggak salah, masih bisa dipahami meskipun dengan cara panjang tadi. Kalau sampean kan beberapa tahun di luar negeri, TKI.
Bukan kan tenaga kerja. Belajar. Ini kan menuntut ilmu di luar ya kan? Itu gimana perayaan Idul Fitri di luar negeri seperti apa seperti di Indonesia? Di sana kan kalau saya kan di Mekah, iya. yang di sana di negara dengan sekte yang berbeda dengan yang di Indonesia ya. Iya. Indonesia Ahlus Sunnah. Di sana mereka sekte yang menjadi penguasa berpendapat dan mereka berdalil juga. Mungkin kita berbeda tapi kita bisa memaklumi. Mereka mengatakan kalau yang seperti yang di Indonesia itu semuanya nggak perlu dilakukan. Jadi mereka kalau di sana ya sepi-sepi aja kalau menurut saya. Sepi. Ya tetap ada takbiran, tapi nggak ada takbir keliling, cuman di masjid-masjid. Udah gitu, udah gitu cuman sampai jam berapa selesai, nanti jam 3 mulai lagi. Tapi maaf-maafan juga. Kalau maaf-maafan sih enggak sih. Kebanyakan ngomong taqabbalallahu minna minkum gitu. Semoga amal kamu diterima, amal puasa ataupun amal zakat fitrah gitu. Beberapa tahun lalu yang taqabbalallahu minna minkum ini juga sempat naik di Naik Indonesia. gara-gara? Maksudnya ya Nggak ada menyalahkan hadisnya. kayak bukan menyalahkan halal bihalal gitu-gitu kan. Terus yang dituntut itu adalah mengucapkan taqabbalallahu minna minkum dan tapi kan itu juga ada dasarnya juga kan. Ya ada dasarnya. Cuma mungkin penyampaiannya gitu kan. Gini loh, orang Indonesia itu alhamdulillah ya kita dapat ulama yang semuanya bijaksana. Iya. Dari zaman Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah banyak ulama bijaksana. Mereka itu memanfaatkan momen yang paling baik untuk momen A apa, paling baik momen B apa, termasuk momen Idul Fitri. Idul Fitri ini momennya bagus ketika orang sudah sudah habis beribadah selama 30 hari, sudah melawan hawa nafsu selama 30 hari, alhamdulillah. Lalu Habis zakat itu juga. zakat fitri untuk menghapuskan dosanya. Iya. Ya sudah. Hubungan antara kamu dengan Gusti Allah selesai. Sekarang hubungan Tinggal kamu sama manusia. Akhirnya ya sudah dijadikan sekalian saja bahwa Idul Fitri dibuat adat untuk saling maafkan, kan apik sebenarnya, bagus sekali. Cuman ketika orang jiwanya Terlalu kering, memahami dengan tekstual. terlalu kering dengan masalah tasawuf, ya akhirnya seperti itu, terlalu tekstual, nggak bisa memahami cara pandang ulama segala macam, ya sudah. Berarti hal itu yang menjadikan Idul Fitri identik dengan saling memaafkan itu tadi. Berhubungan dengan Ada momen. Jadi hubungan kamu sama Gusti Allah selesai, ya sudah, sekarang hubungan kamu sama sesama manusia selesaikan juga udah. kan Mau ngomong 00 udah jadi fitri beneran, jadi fitrah beneran gitu. kan kalau tradisi di desa itu habis sholat Id kita langsung Salaman. Salaman. Ya itu bagus memang sekali. kesempatan, ya. Kesempatan. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau semisal Iya. mau berminta maaf setiap hari ya nggak apa-apa. Bagus Sekarang juga. iya masalahnya orang-orang yang menyalahkan itu dan sudah menyakiti banyak hati orang yang sepemikiran dengan kita sudah minta maaf belum? Ya kita Ya syukuri. insya Allah kita memaafkan. Iya. Cuman mereka Iya. minta maaf enggak? Itu masalah. Jadi catatan. Jadi catatan. Ya kita lihat nanti. Silakan dilihat ini ya. Silakan dilihat. Nah, terus ini kan sudah maaf-maafan. Ada tradisi halal bihalal gitu. Tradisinya Halal bihalal, yaitu Itu. terusannya tradisi yang tadi itu halal bihalal. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa dilarang? Iya. Ya kan cuman ngumpulin ada tradisi baik dijadiin satu biar jadi kesempatan orang bisa datang banyak-banyak, alhamdulillah lah bagus. Itu menggampangkan. Menggampangkan. Lah itu kalau menurut bahasa halal bihalal atau istihlal? Mau halal bihalal atau istihlal nggak ada di Arab. Nggak ada Dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Halal bihalal nggak ada, istihlal juga istilah di Indonesia juga. Cuman kita kan lihatnya apa yang berlaku di tempat kita. Di tempat kita orang Jawa lebih bisa memahami halal bihalal dengan istihlal. Iya. Ya sudah, itu kita pakai biar orang itu lebih tertarik untuk mau saling menghalalkan, lebih baik. Tapi bukan berarti yang istihlal buruk. Enggak, istihlal juga baik untuk mengenalkan orang dengan bahasa Arab yang lebih tepat untuk menggantikan halal bihalal. Jadi ya cuman bahasa loh, gak usah dimasalahkan gitu. Cuman nggak usah saling menyalahkan bahasa juga gitu. Kan, paling nggak kan tahu asal usulnya. Oh, kalau nggak salah kan Kiai Wahab ya yang gitu. Iya, Kiai Hasbullah rahimahullah. Beliau yang bilang halal bihalal kalau nggak salah usul ke Pak Karno apa gimana, saya lupa asal usulnya.
Ya kayak gitu, Kiai NU bijaksana, tahu kebutuhan orang Indonesia, butuhnya bahasa kayak gimana, akhirnya udah pakai halal bihalal dan enggak apa-apa. Bahasa Indonesia apa halal bihalal juga cuman masalah tradisi. Bahasa tok enggak apa. Kayak tahlilan. Aneh itu kenapa enggak diprotes? Kan di Arab kan cuma tahlilun, bukan tahlilan. Ya nggak apa-apa gitu. Ya Kan sudah. kalau adaannya itu nanti bisa jadi bid'ah gitu. Atau Maulidan, marhabanan. tahlilan. Yang menjadikan bid'ah adalah Repot ya. Ya itu kan kembali ke bahasa dan kebijaksanaan ulama-ulama dulu. Jadi bijaksana itu catatannya harus mengerti keadaan penduduk zaman kita. Makanya kalau di pendapat ulama Hanafiyah ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hanafi itu bilang man lam yakun aliman bi ahli zamanih falaisa bi alim. Orang yang nggak bisa mengerti keadaan Zamannya. penduduk atau orang di zamannya, maka dia nggak pantas dikatakan orang alim. Seperti itu. Makanya orang-orang kita, orang-orang NU itu, menurut pandangan Hanafiyah orang alim semua, soalnya ngerti cara berinteraksi dengan masyarakat yang ada. Kalau kata guru saya yang Syafi'i, kun ibn zaman. Nah itu ngambil dari kata-katanya orang dengan mazhab Maliki itu. Saya itu guru saya. Jadilah anak zaman kan gitu. Jadi seperti inilah anak zaman. Kita Anak bikin zaman kayak now. gini podcast ini. Insya Allah ya moga-moga bermanfaat dan kita Amin. bisa ambil agar tidak marah, tidak gampang marah dan setelah marah itu seperti Amin. apa dan kita bisa bijaksana. Bisa bijaksana itu yang paling penting. Dan untuk episode kali ini Ya, gimana? insya Allah episode ke depan kan ada bintang tamu. oh iya insya Allah ada seperti itu. Tapi masih rahasia bintang tamunya. Iya. Kucingnya keluar. Ya, nggak apa-apa. Ya kan besok kan untuk kejutan dan untuk model baru insya Allah ada bintang tamu dan konsepnya ya ditunggu saja. Ditunggu saja. Dan dengan bahasan-bahasan lain tentunya Yang bermanfaat. insya Allah. Insya Allah. Cukup sekian di Podcast hari ini. podcast hari ini. Podcast Gayeng Bareng hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan Amin. juga bermanfaat untuk kita terutama Amin. khususnya pembawa acara yang nyeleneh ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.